Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi statistik Excel Boltzmann. Kemudian juga menggunakan aplikasi ini untuk melihat beberapa assembly sederhana berkaitan dengan boson ya. Kemudian juga melakukan perbandingan antara teoritik dan eksperimen gitu ya. Selain itu juga mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar statistik Excel Boltzmann, kemudian kerapatan keadaan kuantum, dan beberapa teknik integral yang diperlukan untuk memahami mencari aplikasi ini. Salah satu hal yang menarik adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam itu adalah sebuah gambaran tentang sebuah assembly yang memiliki sebuah assembly di mana assembly ini sebuah kotak hitam ya, di mana kotak hitam ini hanya memiliki sedikit lubang. Kemudian ketika cahaya masuk ke dalam lubang itu, sehingga otomatis cahaya yang masuk ke dalam sana itu tidak akan mungkin masuk keluar lagi dari assembly tersebut, sehingga kita sebut dia sebagai benda hitam ya. Sebenarnya secara umum bahwa ketika kita melihat dia sebagai benda hitam, maka maka energi yang dimiliki oleh benda hitam tersebut atau partikel yang masuk ke dalam benda hitam tersebut adalah partikel boson, di mana partikel tersebut tidak memiliki spin, karena cahaya sendiri tidak memiliki spin ya. Bukan tidak memiliki spin, tapi memiliki spinnya adalah H/2π gitu ya. Contohnya adalah foton, fonon, dan atom helium gitu. Ya, sebenarnya sih kelipatan dari H/2π ya. Dia memiliki spin, cuma spinnya adalah spin bulat gitu ya. Nah, anggaplah misalnya benda hitam itu tadi sekarang kita anggap sebagai sebuah assembly yang memiliki cahaya di dalamnya, sehingga dalam kondisi tersebut cahaya tidak bisa keluar ya, sehingga seakan-akan dia sudah sebuah benda yang berwarna hitam. Kemudian ketika kita lihat lagi, karena dia adalah foton gitu ya, sehingga foton itu kan bisa anihilasi ya. Foton itu bisa anihilasi. Kenapa? Karena dalam peristiwa eksitasi dan emisi cahaya, eksitasi elektron, kemudian dia balik lagi ke energi semula, maka dia akan bersifat anihilasi gitu ya, sehingga si foton itu bisa diserap oleh energi elektron gitu ya, kulit elektron. Juga dia bisa dihasilkan oleh perpindahan dari elektron di kulit kulit terluar ke kulit ke dalam gitu, dari energi tinggi menjadi energi lebih rendah. Oke. Sehingga karena dia bisa anihilasi, konsekuensinya adalah alfanya itu tidak tetap. Alfanya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena alfa itu kan sebanding dengan logaritmik n per MKT kalau nggak salah, angka 3/2. Nah, n nya sendiri sama dengan 0 atau tidak tetap, sehingga alfanya sendiri kita asumsikan dia sebagai 0 ya. Oke. Nah, kita sudah juga membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa rapat keadaan gelombang ya, rapat keadaan gelombang yang menggambarkan jumlah densitas ya, jumlah keadaan gelombang per satuan volume ya, maka kita akan dapatkan
mereka sebanding dengan 4. V kali dV per 4 per Pi pangkat 4. Nah, karena gelombang sendiri memiliki dua arah oscilasi ya atau polarisasi, maka polarisasi tersebut menyebabkan si gelombang memiliki dua kemungkinan arah rambat ya. Bukan arah rambat, maka kerapatannya itu adalah 2 kali ini, sehingga G lambda D lambda itu sama dengan 8 pi per lambda pangkat 4 dP ya. Nah, kemudian jumlah partikel itu adalah N lambda D lambda itu sama dengan probabilitas atau fungsi distribusi statistik Bose-Einstein terhadap lambda, terhadap energi ya. Fungsi distribusi terhadap energi dikalikan G energi, kerapatannya D lambda. Maka ini adalah jumlah partikel atau jumlah gelombang ya. Jumlah gelombang ya, berarti ini adalah distribusi, ini adalah densitas. Maka jumlahnya adalah distribusi kali densitas. Sedangkan ini adalah jumlah persatuan volume gitu ya. N lambda D lambda G lambda D lambda per eksponensial pangkat E per KT minus 1. Jadi ini adalah bagian dari probabilitas atau fungsi distribusi. Oke, kemudian juga bahwa energi sendiri adalah energi satu foton itu adalah E sama dengan Hc per lambda. Jadi kita masukkan semua unsur-unsurnya menjadi energi ya. Energi itu energi total ya. Energi total persatuan volume E lambda D lambda itu adalah Hc per lambda kali jumlah partikelnya. Ini adalah energinya persatuan foton, ini adalah jumlah fotonnya gitu. Sehingga kita akan dapatkan bahwa energi total, energi E lambda per D lambda itu sama dengan 8 pi Hc per lambda pangkat 5 D lambda per eksponensial pangkat Hc per 2 VKT per lambda KT minus 1. Jadi ini unsurnya adalah berkaitan dengan energi ya. Cuma diubah dari sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan energi dari radiasi benda hitam. Jadi kalau kita cari berapa energi radiasi benda hitam, yaitu bergantung pada lambdanya. Energi dari radiasi benda hitam adalah 8 pi Hc per lambda pangkat 5 dikalikan D lambda per Hc per lambda KT minus 1. Jadi bergantung dari panjang gelombang dan bergantung pada temperatur. Sekilas terlihat seperti itu. Karena variabel yang bisa berubah hanya dua, panjang gelombang atau temperatur. Nah, sekarang berarti kalau kita misalnya ingin mencari E lambda, berarti E lambda itu adalah 8 pi Hc per lambda pangkat 5 1 per eksponensial Hc per lambda KT minus 1. Itu ini adalah, nah kita plot ini. Rajin PBB 1. Ini pesertanya cuma. Jadi kita sudah punya persamaan energi terhadap panjang gelombang. Jadi energi terhadap variabel panjang gelombang sebesar 8 pi Hc per lambda pangkat 5 dikalikan D lambda per eksponensial Hc per lambda KT minus 1. Ya, ini bagian dari persamaan energi terhadap lambda. Nah, kalau kita plot persamaan energi terhadap lambda, maka kita akan dapatkan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Dan
Jadi kurvanya dia pada saat panjang gelombang kecil ya, tapi energinya pasti tinggi ini karena energi itu sebanding dengan Hc per lambda ya. Jadi kalau lambdanya kecil maka energinya kerapatannya rendah, kemudian walaupun energinya tinggi ya, tapi dengan dikalikan dengan kerapatan nanti energi totalnya kecil, naik kemudian turun ya. Nanti kalau kita lihat persamaannya sendiri, dia bergantung pada temperatur di sini ya, bergantung pada temperatur. Jadi kalau kita variasikan temperaturnya, maka kita akan dapatkan beberapa kurva. Misalnya ini adalah kurva suhu 6000, kemudian kalau suhunya 5000 maka dia menurun 4000, 3000 dan seterusnya. Selain itu juga coba kita perhatikan bahwa masing-masing puncaknya itu bergantung pada suhu. Jadi intensitas dan intinya puncak kurvanya. Jadi puncak kurvanya itu juga bergantung pada suhu. Jadi kalau ada benda misalnya dipanaskan gitu ya, kemudian dia sampai berpijar ya, seperti lampu-lampu pijar gitu ya, maka kalau suhunya tinggi dia panjang gelombangnya berada di sekitaran 500 nanometer, tapi kalau suhunya rendah dia bergeser jadi lebih dari 500, misalnya bisa sampai 600 terus 700 gitu ya. Kalau 3000 malah dia di kisaran kurang dari 1000 atau mendekati 1000 loh ya. Dengan demikian panjang gelombang itu ya, panjang gelombang puncak maksimum itu dia adalah fungsi dari suhu. Pertanyaannya berapa gitu ya. Nah, jadi kita memiliki persamaan di kerapatan daya ya. Jadi fungsi energi ya. Nah, ini fungsi energi terhadap suhu. Fungsi energi terhadap lambda dan suhu ya. Maka kalau kita turunkan dE per d lambda, maka kita akan mendapatkan persamaan optimasi ketika dE per d lambda itu sama dengan 0. Kan ini adalah kalau dalam kalkulus disebut sebagai metode untuk mencari titik kritis. Salah satu titik kritis adalah puncak atau lembah, titik terendah atau titik tertinggi lokal ya. Maka cara pertamanya adalah untuk menurunkan persamaan dE lambda ini, itu adalah dengan memisalkan bahwa lambda sebanding dengan X sama dengan lambda Kt per Hc. Maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi ini. Dimana d lambda itu sebanding dengan 8 Hc kali Kt per Hc pangkat 5 dikalikan 1 per X pangkat 5 dikalikan E pangkat 1 per X minus 1 ya. Jadi kalau kita turunkan, misalnya dE lambda per d lambda, maka kita akan dapatkan fungsi ini ya. Fungsi ini, persamaan ini itu dapat diselesaikan menggunakan jadi kalau kita lakukan persamaan diferensial secara seksama, kita akan dapatkan nilai fungsi seperti ini. Jadi d per dx dari 1 per x pangkat 5 kali eksponensial pangkat 1 per x minus 1, maka kita akan mendapatkan turunannya ini, hasil turunannya. Kita
Kita gunakan misalnya matematika dari Wolfram, nilai X maksimumnya, nilai X-nya ya, ketika fungsinya seperti ini, itu adalah sama dengan 0,19417. Ya, ini adalah konstanta. Ya. Oke. Nah, X itu apa? Ingat bahwa X itu sebanding dengan lambda KT per HC. Berarti lambda KT per HC itu sama dengan 0,194197. Oke, nah lambdanya itu adalah lambda maksimum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fungsinya itu, fungsi kurvanya itu adalah fungsi kurva maksimum ya, maksimum. Jadi di titik ini adalah D E per D, lambdanya itu sama dengan 0, titik ini. Nah, persamaan inilah yang kalau misalnya kita ubah menjadi lambda M kali T, di mana HC ini kan konstanta, K juga konstanta. Jadi lambda M kali temperatur itu sama dengan 0,194197 kali HC per K. Itu kita kalikan semuanya konstanta HC per K ini menjadi, nah ini K nya, H nya, dan C nya dapat, ini konstanta ya, konstanta Boltzmann, konstanta Planck, konstanta apa ini, kecepatan. Kita peroleh bahwa lambda M kali temperatur itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 3, dan ini disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien. Ya. Hukum pergeseran Wien. Karena yang menemukannya adalah Wien. Ya. Apa maknanya dari persamaan ini? Bahwa puncak maksimal jadi puncak dengan intensitas tertinggi ya. Jadi titik puncak maksimal titik ininya itu bergantung pada temperatur, di mana lambda maksimal T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus berapa tadi tuh? Minus 3 meter kali Kelvin ya. Meter kali Kelvin ya. Nah, kalau misalnya suhunya 6000, lambda M ini adalah 6000 Kelvin, berarti 6 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 3 itu sama aja dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 3. Ini berarti suhunya adalah Kelvin, ini adalah meter Kelvin. Coret Kelvinnya berarti ya. Sehingga yang tersisa adalah lambda M sebanding dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 6, karena ini coret, ini ditambah, dikurangi minus 3 menjadi minus 6 dibagi 6. Jadi lambda M itu sebanding dengan, bagikan ini berarti sekitaran 520-an ya, 520-an kalau nggak salah ya, gitu kira-kira. Ya, 520-an kali 10 pangkat minus 9 meter atau sama dengan 520 nanometer lambda, dan di sini tepat di sekitaran 500 ya. Jadi hampir sama lah gitu ya. Di 500 nanometer, satuannya nanometer. Jadi kalau kita misalnya memiliki lampu misalnya di sekitaran, jadi lampunya itu berpendar
puncak panjang gelombangnya itu di 520 nanometer misalnya, maka suhunya kira-kira suhu dari lampu itu diibaratkan benda yang berpendar atau berpijar pada suhu 6000 Kelvin. Kalau misalnya dia lebih besar dari 520, berarti suhunya dapat dianggap seakan-akan lebih rendah dari 6000 Kelvin. Bisa dicari menggunakan persamaan hukum Wien gitu ya. Yang ini hukum pergeseran Wien. Jadi berkaitan dengan pergeseran puncaknya. Dan pergeserannya bisa pergeseran biru, pergeseran merah menuju warna merah, berarti suhunya makin rendah, atau makin panjang gelombangnya makin tinggi, makin kecil. Misalnya menuju 400, berarti pergeseran biru gitu ya. Oke. Coba perhatikan saja, caranya adalah dengan kita melihat misalnya adalah besi yang dibakar. Jadi kalau misalnya besi yang dibakar, makin tinggi suhunya, makin lama dan makin tinggi suhu dari besi yang dibakar tersebut, pendarannya itu biasanya antara jingga atau kuning kalau suhunya tinggi. Tapi ketika kita tidak bakar atau kita diamkan sehingga suhunya menurun, maka warna dari pendarannya itu berubah, tadinya kuning ke jingga ke merah gitu, merah ke sampai tidak terlihat walaupun tetap panas gitu ya, itu infrared gitu. Sehingga kita bisa melihat realnya bahwa hukum Wien ini berlaku dalam peristiwa keseharian kita ya. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan hukum pergeseran Wien ini untuk pengamatan bintang. Jadi kalau misalnya kita mengamati sebuah bintang dan hasil spektroskopinya, hasil spektroskopi dari cahaya yang dihasilkan bintang itu puncaknya misalnya di merah atau di jingga gitu, maka dari sana kita akan bisa tentukan berapa suhu dari bintang tersebut. Jadi misalnya ketika kita mengamati bintang, suhu panjang gelombangnya itu di sekitaran 520 nanometer, maka suhu dari bintangnya itu bisa sampai 6000 Kelvin. Apa yang bintang yang memiliki panjang gelombang puncaknya di 520? Ya, salah satunya adalah matahari. Matahari itu puncak pendarannya itu di 520, walaupun dia mulai dari 400 nanometer sampai 720 nanometer gitu. Tapi puncaknya di 520. Dari sini menggunakan persamaan Wien kita akan dapat bahwa suhunya adalah 6000 Kelvin. Itu adalah suhu permukaan dari matahari. Walaupun bagian intinya itu adalah 10 pangkat 14 Kelvin ya. Bentar. 14 juta 1,4 kali 10 pangkat 7 Kelvin kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi. Jadi itulah cara untuk menentukan suhu dari sebuah bintang. Atau misalnya kita ngamatin Andromeda atau yang lainnya yang memiliki bercahaya, dari cahayanya itu kita masukkan ke dalam alat spektroskopi, kita dapatkan puncaknya adalah misalnya 600. Dari sana kita bisa tentukan berapa suhu dari bintang, permukaan bintang tersebut. Oke. Oke, kita lanjutkan ke fenomena atau persamaan Stephen Boltzmann ya, untuk melihat fenomena bahwa ketika sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan. Jadi intinya gini, ada sebuah kotak benda hitam, dia sebenarnya bisa memancarkan panjang gelombang 1, panjang gelombang kedua, panjang gelombang ketiga gitu ya, dan seterusnya, panjang gelombang keempat dan seterusnya, dimana panjang gelombangnya itu mulai dari 0 sampai tak berhingga gitu ya. Karena dia mulai dari 0 sampai tak berhingga,
Jadi intinya seluruh panjang gelombang hampir dia produksi gitu ya. Oke. Nah, cuma kalau misalnya frekuensinya dari 0 sampai tak berhingga, coba kita lihat dari persamaan energinya. Energi foton dengan panjang gelombang 0, maka hasilnya ini didapatkan bahwa nilai ini sebanding dengan 0. Jadi kalau E0 lambdanya, energinya 0 ya. Jadi intensitas yang dipancarkan juga 0, jadi mendekati 0. Dan kalau energinya tak berhingga, persamaan ini coba perhatikan, yang nilai ini jadi tak berhingga, nilai ini tak berhingga, tapi dibagi oleh tak berhingga pangkat 5. Jadi ini akan tak berhingga dibagi tak berhingga pangkat 5. Jadi ya habis, itu mendekati 0. Jadi mendekati 0. Yang ini koreksi ya, menuju 0 ya. Lihat aja dari kurvanya itu kan gini, naik kemudian turun, dan puncaknya itu adalah panjang gelombang M gitu. Jadi intensitas paling maksimum itu di panjang gelombang M yang tadi sesuai dengan persamaan pergeseran wind ya. Oke, karena dia ketika E sama dengan 0, panjang gelombangnya 0, itu adalah energinya 0, pada tak berhingga, panjang gelombang tak berhingga, energinya juga 0. Konsekuensinya adalah berapa sih sebenarnya energi totalnya? Maka energi totalnya itu kita integralkan saja terhadap panjang gelombangnya. Jadi energi total itu sebanding dengan integral E lambda D lambda. Kemudian kita masukkan persamaan E lambdanya 8pi Hc per lambda pangkat 5 dikalikan dengan 1 per Hc, 1 per eksponensial Hc per lambda Kt minus 1 dikalikan D lambda. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita misalkan di mana Y sama dengan Hc per lambda Kt. Kita dapatkan bahwa 1 per lambda sebanding dengan Kt per Hc lah, kalikan Y. Kalau pangkat 5 berarti 1 per lambda pangkat 5 itu sama dengan Kt per Hc pangkat 5 kali Y pangkat 5. Atau lambda sama dengan Hc per Kt kali 1 per Y. Sehingga D lambda itu sama dengan minus Hc per Kt 1 per Y kuadrat dy. Oke. Coba perhatikan, kita masukkan seluruhnya, 1 per lambda pangkat 5, kemudian juga D lambda gitu, dan seterusnya ke dalam persamaan ini yang atas. Ini nih, kita dapatkan bahwa energi total itu sama dengan 8pi Hc, integralnya mulai dari 0 tak berhingga sampai 0, Kt per Hc pangkat 5 Y pangkat 5 minus Hc per Kt kali Y kuadrat dy per eksponensial pangkat Y minus 1. Perhatikan bahwa batas integralnya ini tak berhingga sampai 0, tapi di sini ada tanda 0, tanda minus ya. Jadi misalnya adalah integral A sampai B fx dx itu sama dengan minus integral B sampai A fx dx ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, integral tak berhingga sampai 0 minus Y pangkat 3 per eksponensial Y minus 1 dy itu sama aja dengan integral 0 sampai tak berhingga, tanda minusnya hilang, tapi batas integralnya dibalik, Y pangkat 3 eksponensial pangkat Y minus 1 dy. Oke, udah ya. Jadi bentuk E itu sama dengan 8pi Hc kali Kt per Hc pangkat 4
karena yang ini adalah KT per HC pangkat 5, ini adalah HC per KT. Jadi ini coret ya. Yang ini coret. Ya, ini jadi pangkat 4. Ya, ini. Nah, kemudian kita lihat baik-baik bahwa bentuk energi ini adalah energi untuk energi foton di dalam kotak. Ya. Di dalam kotak itu minimal ada 4 arah gerak, ya. Ya. Jadi energi radiasi itu bisa kita gambarkan ya sama dengan C per 4 kali E. Ya, ini rumus dari berdasarkan bahwa ini adalah kerapatan energi foton. Jadi kerapatan energi foton di dalam kotak gitu ya. Jadi energi radiasinya itu kita konversi menjadi sama dengan C per 4 kali E. Nah, oke, kita dapatkan bahwa energi radiasi itu sama dengan 2pi Hc kali KT per Hc pangkat 4 kalikan per integral ini 0 sampai tak berhingga Y pangkat 3 dy per eksponensial pangkat Y minus 1. Oke, kita keluarkan. Bentar, ada error. Oke, kita keluarkan temperatur pangkat 4. Jadi 2pi Hc kuadrat kali K per Hc pangkat 4, T pangkat 4 nya di sini. Kita lihat bahwa di dalam sini semuanya adalah konstanta. Jadi di dalam sini semuanya adalah konstanta. Maka dengan demikian kita bisa ubah ini seakan-akan adalah energi radiasi sama dengan konstanta, anggaplah sigma konstantanya kali T pangkat 4. Jadi energi radiasi itu sebanding dengan sigma kali T pangkat 4, sebuah konstanta, dan ternyata ini adalah konstanta Stephen Boltzmann. Jadi konstanta Stephen Boltzmann. Ya. Jadi ini adalah konstanta Stephen Boltzmann. Jadi lambda itu sebanding dengan 2pi Hc kuadrat kali K per Hc pangkat 4 dikalikan integral ini. Nilai integralnya sendiri kita hitung menggunakan alat bantu misalnya ya, atau kita integralkan secara langsung menggunakan kalkulus gitu ya. Kita dapatkan bahwa persamaan integralnya sebanding dengan 6,49 kali 394 ya. Kemudian kita masukkan konstanta Boltzmann, konstanta Planck, dan kecepatan cahaya dalam persamaan ini ya. Maka kita dapatkan bahwa konstanta Stephen Boltzmann sebanding dengan 5,65 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan bahwa berapa energi radiasi ya, berdasarkan konstanta Planck, konstanta Stephen Boltzmann kali T pangkat 4. Jadi kalau kita punya energi radiasi dari sebuah benda, dapatkan energi radiasinya ya, kemudian kita sudah tahu konstanta Stephen Boltzmann, maka akhirnya kita akan tahu berapa suhu dari benda tersebut ya. Jadi pertama dari panjang gelombangnya jadi berdasarkan pergeseran Wien, lambda m T sebanding dengan berapa tadi teh? 2,8 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin
Dari sana kita akan tahu, jadi dengan melihat panjang gelombang yang dipancarkan, maka kita akan tahu suhunya. Berarti suhu sebanding dengan 2,8 kali 10⁻³ meter Kelvin per lambda M. Dari temperatur ini kita masukkan ke dalam energi radiasi. Energi radiasi sebanding dengan konstanta Stephen-Boltzmann kali T pangkat 4. Oke. Itulah prinsip dari alat ukur termogan yang kita gunakan untuk mendeteksi suhu tubuh kita. Jadi pengukuran suhu tubuh kita menggunakan prinsip pergeseran Wien, yaitu dengan memperhatikan panjang gelombang yang dihasilkan dari tubuh kita atau dari energi radiasi kita, dari energi radiasi ya, dimana energi radiasi yang dipancarkan itu sebanding dengan sigma, yaitu konstanta Stephen-Boltzmann kali T pangkat 4. Jadi T ini bisa berdasarkan energi radiasi, yaitu bukan ini. Jadi energi radiasi per sigma atau konstanta Stephen-Boltzmann pangkat 1/4. Gitu. Oke. Oke, jadi sekian kuliah untuk video pertama untuk perkuliahan minggu ini. Jadi nanti Bapak akan lanjutkan untuk materi selanjutnya di video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.